Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم شرفه الله وعزمه وجعله من شعائر الإسلام، وصيره موسما من أكرم المواسم العظام. فإذا صعد الخطيب على المنبر من يوم لعيد الفطر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا عيدة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على معالي الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala idan diyafata li'ibadihi s-salihin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas kita semua melepas bulan suci Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dengan bertasbih, mengagungkan kemuliaannya. Takbir, tahmid dan tahlil silih berganti, berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih, dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona wajah setiap manusia muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar ke dalam jiwa yang suci. Semua itu
merupakan perwujudan dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Suatu ketika pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbar menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba Rasulullah yang agung lagi mulia ini berhenti sejenak. Lalu beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Apa yang diaminkan Rasul? Dan siapa yang berdoa? Serta apa pula yang didoakan? Para sahabat bertanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Dan Rasulullah bersabda, malaikat Jibril baru saja hadir muncul di hadapanku dan berkata, ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi ia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua, celakalah orang yang apabila namamu disebutkan, dia tidak bersolawat kepadamu. Amin, sahut Rasulullah yang agung. Doa malaikat Jibril yang ketiga, celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi karena keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga. Amin, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita terlahir sebagai manusia muttaqin setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Sesuatu predikat yang teramat agung yang semestinya kita dapatkan sebagai hadiah dari hasil perjuangan kita selama bulan suci Ramadan. Namun alangkah sia-sianya Ramadan yang kita laksanakan ini bila ternyata masih tersisa sifat-sifat buruk seperti yang digambarkan oleh malaikat Jibril di dalam untaian dan ucapannya tadi. Insan muttaqin adalah insan yang paripurna, insan yang secara individu terukur kesolehannya, ketaatannya kepada Al-Khaliq pencipta, taat ibadahnya siang dan malam, terjaga dirinya dari kemaksiatan, kemungkaran. Namun seorang muttaqin juga harus menjelma sebagai pribadi yang penuh cinta kasih terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama cinta kasih terhadap kedua orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Walaupun saat-saat seperti ini mungkin keduanya tidak pernah dapat melihat lagi keberhasilan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keberhasilan yang kita raih saat ini, baik dalam bentuk kesuksesan meniti karir, sebagai seorang pengusaha sukseskah, sebagai seorang pegawai negeri sipil sukseskah, atau politikus handalkah, atau bahkan hanya mungkin sebagai seorang insan biasa. Namun kita harus menyadarinya, kita bisa seperti ini adalah berkat pengorbanan dan jerih payah kedua orang tua kita. Ayah dan ibu adalah 2 insan yang sangat berjasa kepada kita semua. Lewat keduanya lah kita dilahirkan di dunia ini. Keduanya menjadi sebab seorang anak mencapai surga. Doa mereka ampuh dan kutukannya juga manjur. Ibu telah mengandung di perutnya selama 9 bulan. Dengan penderitaannya yang berganda, ia mengandung dalam keadaan yang susah dan melahirkan dalam keadaan yang payah. Umur kandungan yang semakin bertambah, semakin menambah berat baginya. Ketika melahirkan,
seolah-olah kematian di depan matanya. Tetapi ketika ia melihat sang bayi di sisinya, sirnalah dengan cepat semua rasa sakit dan susahnya. Ia gantungkan kepada sang anak semua harapannya. Ia melihat pada diri si anak ada cahaya hidup dan keindahannya. Kemudian ibu sibuk melayani sang anak siang dan malam. Air kencing, bahkan kotorannya, sang ibu rela membersihkannya dengan ikhlas. Ia korbankan kesehatannya untuk si anak. Air susunya menjadi makanan, pelukannya menjadi rumah bagi si anak. Tangan, punggung dan dadanya menjadi tempat tunggangannya. Ia menjaga dan mengawasinya. Ia rela lapar asalkan anaknya kenyang. Ia rela tidak tidur di malam hari asal si anak bisa tidur dengan pulas. Ibu memandang dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Adapun sang ayah, karena anak, ia menjadi penakut dan kikir. Ia berusaha untuk si anak agar sang buah hati tidak tersakiti. Ia berpindah-pindah bepergian jauh, bekerja tanpa lelah. Kalaupun lelah tidak begitu dirasakannya. Kadang siap berkorban nyawa, bahkan kadang tergadai sedikit imannya demi sesuap nasi kehidupan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Ia merawat dan mendidik si kecil yang datang padanya. Sang anak merasa senang dan ia pun merasa senang. Jika sang ayah pulang dalam keadaan lelah, namun setelah melihat anaknya, terasa hilang semua kepenatan dan kepahitan hidup yang barusan dihadapinya. Subhanallah. Satu riwayat menceritakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan ayahnya yang menghabiskan uang miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memanggil ayah laki-laki itu ke hadapan beliau. Ketika lelaki jompo itu datang dengan tertatih-tatih, bersandar pada tongkatnya, Rasul bertanya, "Betulkah engkau telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya?" "Wahai Nabi Allah," lelaki itu menangis. Lelaki tua itu menangis. "Ketika aku kuat, anakku lemah. Ketika aku kaya dan dia miskin. Ketika aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk memberi makannya. Bahkan terkadang aku membiarkan diriku kelaparan, asalkan anakku bisa makan. Sekarang aku telah tua dan lemah. Sementara anakku tumbuh kuat. Aku telah jatuh miskin. Sementara anakku kaya raya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Dahulu aku menyiapkan makan untuk dirinya, tetapi sekarang dia menyediakan makan hanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak pernah seperti dia memperlakukan aku. Jika saja aku masih kuat ya Rasul, seperti dahulu, aku masih akan merelakan uangku untuk dirinya." Ketika mendengar hal ini, air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh berlinang seperti untayan mutiara jatuh menimpa janggutnya yang suci. Nabi menjawab, "Baiklah, demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habiskan seluruh uang anakmu sekehendak hatimu, karena uang itu adalah milikmu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu adalah kepunyaan kedua orang tuamu." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah mereka berdua, dan itulah kita sang bayi dan anak kecil yang dulu manja dan kadang menyusahkan hati kedua orang tua kita. Maka sudah menjadi keharusan untuk kita berbuat baik kepada keduanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Janganlah kita sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, yang menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah puasa kita, tertolaknya pengakuan rasa syukur kita kepada Allah, lantaran kita tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada kedua ibu dan ayah kita. Alqamah, sahabat Rasulullah yang paling taat ibadahnya, terjamin ketakwaannya. Namun di akhir hayatnya, beliau tidak dapat menjalani sakaratul mautnya dengan mudah atau husnul khotimah, lantaran ibundanya merasa kecewa dengan sikap Alqamah yang sejak mempunyai istri nan cantik dan rupawan telah menjadikan Alqamah lalai dan jarang menjenguk ibunya seperti dahulu. Hal ini menyebabkan ibunda kecewa dan sulit untuk memaafkannya. Hanya itu kesalahan Alqamah. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih sering ingat dan sering menjenguk kedua orang tua kita? Atau mungkin bagi kita yang merantau, apakah kita masih menjenguk orang tua kita di kampung? Atau sekedar berkomunikasi lewat telepon? Ataupun berkirim kabar lewat tetangga yang pulang kampung? Apa masih rutin kita berkirim doa dan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakannya dengan penuh ikhlas? Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka dulu mengasihaniku di waktu aku kecil. Ungkapan untayan doa ini hanya akan lahir dari bibir manis anak yang soleh, yang mengerti berterima kasih atas pengorbanan kedua ibu bapaknya. Anak yang sadar akan pengorbanan kedua orang tuanya. Dia sadar keberhasilannya hari ini karena pengorbanan kedua ibu bapaknya, yang bersujud bersimpuh di tengah malam gelap gulita, di tengah keletihan yang melanda fisiknya. Keduanya bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk anak-anaknya yang dikasihinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Semoga Ramadan yang baru saja meninggalkan kita benar-benar mampu menyadarkan kita, sadar akan kelemahan dan kelalaian kita dalam mengayomi kedua orang tua kita. Tak pernah akan lepas dari mulut kita doa untuk kedua orang tua kita. Kita berharap karena ridho keduanya akan mengantarkan kita akan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'uyada wa kadzar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, washkuruhu ala jami'i ni'amihi alladzi khalaqa wa sawwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ala raghmi anfa man jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurar, wa sallim taslima. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullaha wa lazimus salah ala khairi khalqihi alaihi salah wassalamu. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyada wa ta'lima. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah ini, marilah bersama-sama kita menadahkan tangan, menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Kau kumpulkan di padang mahsyar-Mu di kemudian hari ya Rahman. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, dikala Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya, kadangkala terlupakan oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu. Untuk itu ampuni dosa kami ya Allah, yang selalu menzolimi diri kami sendiri. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kedua ibu dan ayahanda kami, terutama ibunda kami ya Allah. Betapa besar pengorbanan ibunda kami. Di saat kami kecil, ia selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih dan sayang. Sangat besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Kadangkala di saat kami sedang sakit, sang ibu tidak tidur di malam hari karena menjaga dan memelihara kami. Tidak seekor nyamuk pun diizinkannya menggigit kami ya Allah. Dikala ia sedang makan, kadangkala kami menangis, ditinggalkannya makanannya itu hanya untuk membujuk kami ya Allah. Kadangkala ketika ibu kami hadir di satu undangan yang begitu ramai, kadangkala pula kami menangis menjerit-jerit. Semua mata tertuju kepada ibu kami ya Allah. Ia merasa malu karena perbuatan kami, tetapi ia tahan rasa malu itu karena sayangnya kepada kami ya Allah. Dikala hari raya tiba, tidak terfikirkan olehnya untuk berpakaian baru, dan ia relakan itu demi anak-anak yang dikasihinya, agar bisa bergembira di hari raya bersama anak-anak lainnya. Berkerut wajahnya memikirkan itu semua demi anak-anak yang dikasihinya. Kadangkala ketika takbir berkumandang di malam hari raya, sang ibu hanya meneteskan air mata karena tidak memiliki apa yang dapat diberikan untuk anak-anak yang dikasihinya. Kami sadar ya Allah, kami belum dapat berbakti kepada ibunda kami. Bahkan ada di antara mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Terbayang oleh kami jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami ya Allah,
setelah Engkau panggil kehadirat-Mu ya Allah. Jangan Engkau siksa ibu kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan amalnya menjadi sahabat yang menerangi kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jikalau Engkau benar-benar memperkenankan kami nanti di hari akhirat-Mu memasuki surga-Mu ya Allah, satu permohonan kami kepadamu, pertemukan kami kepada ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Rindu hati ini menatap wajahnya, rindu mendengar suaranya ya Allah, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Surga itu tidak akan indah bagi kami tanpa kehadiran kedua orang tua kami ya Rahman. Begitu pula ayahanda kami, kadangkala di saat mencari rezeki untuk kami, ada kalanya terambil rezeki yang tidak halal, akan tetapi ia lakukan demi anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Ampuni kesalahan ayahanda kami ya Allah. Begitu besar pengorbanan mereka ya Allah. Tapi kadangkala kami lupa untuk menghormati dan memelihara mereka. Masih banyak orang-orang tua yang diperlakukan tidak semestinya di dalam hidupnya dan tidak mendapat perhatian dari anak-anaknya yang dikasihinya. Di hari raya Idul Fitri ini, kami bersimpuh bermohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau ampunkan dosa mereka. Bagi orang tua kami yang masih bersama kami, usai sholat id ini, kami akan bersimpuh di kaki mereka ya Allah, bermohon ampun dan maaf kepada keduanya. Bagi ibu bapak kami yang telah Engkau panggil kehadirat-Mu, kami kirimkan dan titipkan doa buat mereka. Begitu pula bagi ibu dan bapak kami yang saat ini jauh dari kami ya Allah, kami sampaikan dan kirimkan pula doa. Semoga mereka senantiasa di bawah lindungan-Mu ya Rabbi. Cukupkan makan dan minum mereka ya Allah. Kami berpisah, merantau karena mencari rezeki untuk kehidupan kami ya Allah. Kami rindu kepada ibu dan ayahanda kami ya Allah. Kami juga yakin mereka sangat merindukan kami ya Allah. Janganlah sampai terucap dari bibir mereka, di mana anak-anakku yang di masa kecil dahulu aku timang-timang, aku susui, aku sayangi dengan penuh jiwa ragaku. Ampuni dan kasihi kedua ibu dan ayahanda kami ya Allah, karena Engkau sesungguhnya Maha Pengasih dan Pengampun. Allahumma ya Allah, ya Allah jagalah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan, agar mereka menjadikan negeri ini tetap aman, negeri ini makmur, penuh ridho dan kasih sayang-Mu. Jagalah para ulama-ulama kami ya Allah, agar mereka selalu menyejukkan umat dalam mereka menyampaikan dakwahnya dan selalu membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan negeri kami ini, baik persoalan kemiskinan, persoalan keterbelakangan, berbagai krisis dan penyakit ketidaknyamanan psikologis masih terjadi, yang kami saksikan melalui tontonan-tontonan yang memilukan hati kami. Ada orang tua yang menghabisi nyawa anaknya sendiri. Ada orang tua yang tega menghabisi nyawa anaknya karena keputusasaan. Dan ada pula anak yang tega menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. Berbagai penganiayaan masih terjadi di sana sini, yang sesungguhnya semua krisis itu tentunya bermuara dari krisis keimanan dan ketuhanan, yang memerlukan kesungguhan dan kepedulian kami untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Ya Allah, Engkau Allah tempat kami mengadu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bukan kami mengeluh kepadamu, tapi kami bermohon dan berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, pintu siapa lagi yang pantas kami ketuk? Seandainya Engkau mengusir kami dari pintu-pintu-Mu, kepada siapa kami harus bermohon ya Allah? Ya Allah, kami baru saja menyelesaikan pesta demokrasi akbar di negeri ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Pesta demokrasi ini berjalan dengan baik dan aman, meskipun ada perbedaan pandangan di sana sini. Namun kami yakin itu adalah bagian dari rahmat-Mu ya Allah. Bagi para pemimpin kami yang telah Engkau amanahkan, berikan kemudahan kepada mereka untuk mengabdikan dirinya, membangun bangsa ini ke depan, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang kami yakini bukanlah satu hal yang mudah.
Akan tetapi kami yakin pula semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan ridho dan pertolongan-Mu ya Allah. Perkuat hati kami, kokohkan persaudaraan di antara kami, satukan langkah kami, karena itu adalah modal penting dalam membangun bangsa ini menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terimalah doa dan permohonan kami sebagai tanda pengakuan kelemahan dan kekurangan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang lemah dan dhaif ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.